akan ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Ibu sendiri. Oke, tanpa buang-buang waktu, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Syarifah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang panjang. Anak-anak tahu apa itu panjang? Ya. Oke, Ibu akan jelasin ya. Panjang adalah besaran yang menyatakan ukuran suatu benda atau jarak antara dua titik. Di sini Ibu memiliki dua titik, yaitu ada titik A dan titik B. Jika titik A ditarik ke titik B, akan membentuk dan dinamakan dengan panjang. Nah, panjang ini membantu manusia untuk yang pertama mengetahui ukuran benda, yang kedua mengatur ruang dan tata letak, yang ketiga menentukan jarak antara dua lokasi. Dua lokasi ini seperti jarak A dan jarak B. Selanjutnya yaitu sifat panjang. Sifat panjang itu dapat diukur bersifat objektif atau sama untuk semua orang, baik itu orangnya ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, itu satuan panjang itu sama atau bersifat objektif. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, yaitu antara benda A dengan benda B itu panjangnya bisa dibandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Next. Selanjutnya yaitu ada alat ukur panjang. Ternyata kalau kita mengukur benda itu harus sesuai dengan alat ukurnya. Di sini alat ukur panjang ini pada garis, meteran, dan nasional dan mikrometer. Nah, pembaris itu digunakan untuk mengukur benda yang kecil, sedangkan meteran itu mengukur benda atau jarak yang lebih panjang. Yang ketiga yaitu jangkauan itu mengukur diameter benda atau kayak lingkarannya itu. Yang keempat adalah mikrometer membantu ketebalan benda kecil. Next. Selanjutnya yaitu ada satuan panjang. Dalam satuan panjang itu ada macam-macam ya. Ada kilometer, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau anak-anak susah untuk mengingat tentang satuan ini, bisa menggunakan singkatan. Singkatannya apa itu? Nah, itu kalau anak-anak merasa kesulitan dalam mengingat satuan panjang, anak-anak bisa merequest dengan cara membuat kata-kata. Contoh ini kunci kita dalam mobil, basic dan kilometer. Nah, di sini kunci itu melambangkan kita kilometer. Gitu. Terus kita itu menjelaskan tentang hektometer, jalan menjelaskan tentang diameter, mobil menjelaskan tentang meter, misi menjelaskan tentang desimeter, centil menjelaskan tentang sentimeter, sampai nanti menjelaskan tentang milimeter. Nah, setiap satuan panjang kali satu itu dibagi 10. Sedangkan kalau satuan panjangnya dulu 1 itu dikali 10. Nah, setelah kita belajar tentang satuan panjang, selanjutnya yaitu ada penggunaan satuan panjang. Setiap satuan itu berbeda-beda penggunaan. Contoh kilometer yaitu digunakan untuk mengukur jarak antar kota. Panjang dengan daya. Untuk hektometer atau lain menjelaskan tentang jarak antar desa, luas lahan besar. Terus hektometer menjelaskan tentang ukuran apa karena biasanya jarang dipakai. Terus yang meter menjelaskan tentang panjang bangunan, tinggi bangunan. Nah, meter itu biasanya yang sering dipakai di arsitektur. Terus selanjutnya ada desimeter, yaitu jarang dipakai bisa untuk mengukur ukuran yang kecil. Selanjutnya sentimeter digunakan pada panjang buku dan ukuran kaki. Sentimeter ini juga sering dipakai yang dalam kehidupan kita untuk mengukur buku, pensil, terus pulpen dan sebagainya. Sedangkan milimeter digunakan untuk ketebalan kertas ukuran kecil sekali. Selanjutnya yaitu implementasi panjang dan alat pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari misal kita mengukur spidol ya, kita menggunakan apa anak-anak? Penggaris. Benar, kita menggunakan penggaris. Terus dalam bidang pendidikan biasanya itu yang di fisika itu menggunakan apa? Nggak tahu. Yang digunakan adalah ukur jangka seorang untuk mengukur apa? Diameter lingkaran. Benar. Terus dalam bidang olahraga itu kita menggunakan meteran untuk mengukur jarak antara start sampai finish. Dalam bidang pekerjaan bisa menggunakan meteran. Ini biasanya di arsitektur, spesifikasi di bangunan. Selanjutnya, fase pengukuran berat akan dijelaskan oleh Ibu Nia. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan terkait konsep pengukuran berat. Nah, berat itu apa sih? Berat adalah besaran yang digunakan untuk mengukur isi atau materi suatu benda. Nah, berat ini membantu kita untuk mengetahui masa benda, mengetahui seimbang, dan juga menentukan jumlah benda. Kemudian, sifat berat ini yang pertama dapat diukur. Yang kedua,
emas bentuknya kode juga bahan kue. Lalu kalau ons ini biasanya digunakan untuk membeli cabai atau bawang di pasar. Nah, ini 1 ons sama dengan 100 gram. Kemudian kalau kuintal dan pon biasanya digunakan untuk benda yang sangat berat. Kemudian ini ada 1 kuintal ini sama dengan 100 kg, 1 ton itu 1000 kg, 1 ton itu 110 kuintal, dan 1 kuintal itu ada 6,1 ton. Nah, untuk implementasi pengukuran berat dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan saat kegiatan jual beli, seperti ibu membeli 20 gram beras atau 500 gram cabai di pasar. Nah, kegiatan tentunya akan menggunakan timbangan yang cocok untuk mengukur berat dari 20 gram beras dan 500 gram cabai. Nah, kalau di segi kesehatan itu ketika kita menggunakan berat badan, pastinya disesuaikan timbangannya kita untuk mengukur berat badan kita. Kemudian saat memasak, untuk yang satu yang merupakan penelitian berat berbahaya. Misalnya, penggunaan 200 gram tepung terigu agar kue tidak gagal. Kemudian yang terakhir ada usaha logistik maupun pengiriman. Saat mengirim paket, kita punya biaya ditentukan oleh dari paket tersebut dalam satuan kilogram. Nah, untuk konsep pengukuran waktu ini akan dijelaskan oleh Ibu Guru. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep pengukuran waktu. Sebelumnya, apa sih waktu itu? Ada yang tahu apa itu waktu? Waktu, apa itu waktu? Waktu adalah apa? Apalagi waktu? Waktu sekolah. Waktu sekolah, betul. Apalagi waktu ya. Jadi waktu itu adalah besaran yang menyatakan kapan suatu peristiwa atau lamanya suatu peristiwa itu berlangsung atau kapan suatu peristiwa itu terjadi. Jadi waktu itu untuk menentukan kapan dan lamanya sesuatu itu berlangsung atau terjadi. Nah, waktu mengatur manusia untuk apa aja sih? Yang pertama untuk mengatur kegiatan sehari-hari, seperti kita bangun pagi, mengatur waktu sholat, mengatur waktu berangkat sekolah, mengatur waktu lamanya mata pelajaran berlangsung, mengatur waktu lamanya ujian dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menentukan urutan kejadian sebelum dan sesudah. Nah, kalau sebelum itu biasanya kita sebut dengan kemarin, kalau sesudah itu biasanya kita sebut dengan besok. Selanjutnya untuk apa lagi guru? Untuk menepati jadwal dan perencanaan. Seperti kita mungkin di tempat kerja Bapak Ibu itu ada merencanakan rapat pada jam 8. Nah, itu untuk menentukan suatu jadwal untuk menjadwalkan sesuatu. Atau kadang-kadang sudah ada jadwalnya besok ada mata pelajaran matematika jam 9 di hari Selasa. Nah, itu untuk menentukan waktu menentukan jadwal. Nah, sifat waktu itu apa? Yang pertama, sifat waktu itu berjalan dan tidak bisa diulang. Waktu itu tidak bisa diulang. Makanya anak-anak harus bisa memanfaatkan waktu saat ini. Anak-anak juga harus bisa menikmati proses saat ini. Tidak fokus ke besok yang akan datang ataupun tidak terlalu fokus pada masa lalu, tapi harus fokus pada waktu saat ini karena waktu tidak bisa diulang. Nah, yang kedua sifatnya apa? Sama untuk semua orang, itu bersifat universal. Jadi waktu di seluruh dunia ini sama lamanya. Ada 24 jam, memang kadang berbeda-beda. Kadang di sini jam 6 bisa jadi di tempat lain bisa jam 6 pagi, di tempat lain bisa malam hari. Karena apa? Karena bumi itu bulat dan berputar. Jadi ganti-gantian kita di setiap daerah, ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang dan lain sebagainya. Dan sekali lagi seperti itu dapat diukur seperti jam 7, jam 10, saat ini, besok, 2 jam, 3 jam. Nah, itu bisa diukur ya. Next, selanjutnya alat ukur waktu. Siapa yang tahu apa aja alat ukur waktu? Jam tangan, jam dinding, betul sekali. Nah, alat ukur waktu itu digunakan untuk mengetahui dan mengukur lamanya waktu itu berlangsung. Yang pertama ada alat ukur waktu tradisional, seperti yang sudah dituliskan di sini. Ada jam matahari, ada jam pasir, ada jam air. Nah, siapa yang pernah melihat apa itu? Seperti apa itu jam matahari? Seperti apa itu jam pasir? Seperti apa itu jam air? Nah, nanti di selanjutnya ada gambarnya. Sekarang itu dulu. Yang kedua ada alat ukur waktu modern. Nah, seperti yang sudah disebutkan anak-anak tadi, alat ukur waktu modern itu ada jam dinding, ada jam tangan, ada jam digital, ada stopwatch, ada timer. Kemudian semua waktu itu digunakan. Pasti semua itu berguna, berbeda-beda tapi berguna. Nah, setiap alat itu memiliki fungsinya berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya next slide. Ibu saya Pak. Ya. Nah, ini ada gambarnya ukur waktu. Nih, jam matahari itu seperti ini. Nah, jadi mengikuti bayangan matahari. Kalau misalnya siang nanti arahnya mana seperti itu jam tradisional sebelum ada jam dinding. Kemudian ada jam pasir, ada jam air. Itu dulu itu jam tradisional yang menemukan. Dan itu adalah orang-orang Mesir kuno. Nah, sekarang modern, zamannya sudah maju, sudah modern. Jadi muncullah jam-jam ini, ada jam dinding, ada jam digital seperti di HP, kemudian ada jam tangan, ada stopwatch dan timer. Nah, perbedaan stopwatch dan timer itu apa anak-anak? Siapa yang tahu?
itu mundur cuma 9 menit, 8 menit. Nah, dan seterusnya itu namanya adalah timer. Nah, selanjutnya lanjut cerita. Selanjutnya ada satuan waktu dan pengenalan penggunaan data. Satuan penggunaan waktu, waktu itu apa aja? Nah, dari satuan terkecil itu ada detik, 60 detik ya. Satuan waktu terkecil itu ada detik. Nah, kemudian di atasnya detik ada apa? Ada menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, di atas 1 menit ada apa lagi? Ada jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di atas jam ada apa lagi? Ada hari. Nah, dalam 1 hari itu ada 24 jam. Nah, kalau di jam ini itu kan ada 12 angka. Nah, itu 2 kali 12 itu sama dengan 1 hari dan 1 hari 1 malam. Jumlahnya berapa? 24 jam. Nah, selanjutnya di atas hari ada apa? Ada minggu. Dalam 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Betul sekali. Nah, di atasnya lagi ada bulan. Dalam 1 bulan itu berapa hari? Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, ada yang 31 hari, tergantung bulan-bulan yang ada di kalender. Nah, di atasnya bulan berapa? Ada apa? Tahun. Nah, dalam tahun itu ada berapa bulan? 12. Betul sekali, ada 12 bulan. Nah, coba penggunaan waktu nih, kalau detik itu untuk apa sih? Detik itu untuk mengukur waktu lagi di 100 meter misalnya. Nah, dalam anak-anak kalau di 100 meter ada berapa detik? Misalnya seperti itu, 6 menit. Nah, lamanya istirahat, ada lagi istirahat selama 15 menit itu dihitung dengan satuan menit. Kemudian jam untuk apa? Untuk waktu belajar di sekolah. Nah, anak-anak kalau masuk jam 7, nanti pulang jam 11, berarti berapa jam? 8, 9, 10, 11, berapa jam? 4 jam, betul sekali. Nah, untuk mengatur waktu belajar nih setelah hari itu menunjukkan apa? Kayak contohnya menghitung namanya liburan. Anak-anak kalau sudah masuk Selasa, Rabu, Kamis, berarti Sabtu, Minggu 2 harinya adalah waktu libur. Nah, kemudian bulan jadwal pembayaran, misalnya kalau di sekolah ada SPP, pembayaran SPP setiap bulan seperti itu. Kemudian tahun untuk umur seseorang. Nah, rata-rata anak-anak di sini umurnya berapa? 7 tahun, 8 tahun. Selanjutnya waktu dan alat pengukuran waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Waktu sholat, waktu bangun tidur kalau sholatnya jam setengah 5, berarti bangunnya kurang dari setengah 5, mungkin jam 4:20. Kemudian nanti mandi jam berapa, terus anak-anak harus berangkat sekolah masuk jam 7, jadi berangkat sebelum jam 7. Kemudian untuk menghitung kapan anak-anak bermain, kapan anak-anak belajar, mandi, kapan anak-anak harus les, kapan anak-anak harus sholat dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang pendidikan itu untuk menghitung apa? Untuk contohnya menghitung namanya belajar. Contoh di mata pelajaran matematika, anak-anak belajar berapa jam? Misalnya 2 jam mata pelajaran. Nah, itu namanya itu untuk menghitung namanya belajar. Kemudian nanti anak-anak harus pulang jam berapa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam bidang olahraga, contohnya di permainan sepak bola. Nah, biasanya itu dalam satu permainan lamanya dihitung 2 kali 45 menit. Nah, terus ada lamanya lomba lari dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang pekerjaan apa? Dalam bidang pekerjaan contohnya menjadwalkan rapat, pertemuan, kemudian jadwal masuk, deadline tugas dari pekerjaan itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu dia konsep dari perhitungan waktu. Kira-kira penting gak sih waktu itu? Tentu sangat penting ya, karena dengan kita menghargai waktu, kita akan hidup lebih teratur, selalu disiplin, dan juga kita diulangi. Itu aja dari input tentang konsep waktu. Selanjutnya adalah contoh-contoh soal dari konsep panjang menerangkan waktu yang akan dijelaskan oleh Ibu Feby. Kepada Ibu Feby, kami persilakan Ibu. Oke anak-anak, selanjutnya adalah contoh-contoh soal dari konsep panjang, berat, dan waktu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nia, Ibu Nurul, dan Ibu Syarifah. Anak-anak sudah paham belum? Oke, sekarang kita mulai dari contoh soal yang pertama adalah contoh soal panjang. Contoh soal panjang. Misal, memiliki tali sepanjang 15 meter. Tali tersebut dipotong 40 cm untuk tali jerat dan 16 cm untuk tali bendera. Sisa tali yang dimiliki Islam adalah ya anak-anak. Oke, Bu. Nah, jangan lupa kalian membuat soal itu harus ada diketahui, ditanya dan jawab. Mulai ya, yang pertama diketahui. Ayo yang diketahui apa aja? Ya, tali miswa. Tali miswa berapa? Ya, 15 meter. Lalu apa aja yang diketahui? Dipotong untuk tali jemuran. Dipotong untuk jemuran berapa? Ya, 80 desimeter. Apa lagi? Nah, ya, yang untuk bendera. Benar sekali. Untuk bendera berapa? 600 cm. Nah, benar, 600 cm. Ditanya, apa yang ditanya? Sisa tali miswa. Ya, yang ditanya adalah sisa tali yang dimiliki miswa.
berbentuk sentimeter, jadi kita harus merubah semuanya ini menjadi sentimeter semua. Nah, yang pertama 15 meter ditambah ini 15 meter itu di mana? Ya, benar di sini. Nah, kalau mau ke sentimeter itu berarti harus naik atau turun? Ya, turun berapa kali? Ya. 1, 2. Oh ya, kalau turun itu dibagi 10. Kalau naik dibagi 10. Berarti 15 kali 10 berapa? 150. Benar, 150 kali 10. Ya, benar. Jadi 15 benar 1.500 centimeter. Yang kedua 40 desimeter. Desimeter di mana? Ya di sini. Turun 1 kali berarti dikali 10. Dikali 10. 40 dikali 10 berapa? Ya, benar. Kita sekalian seperti ini. Lalu benderanya sudah 600. Tadi yang dibacakan adalah sisa kali yang diberi miswa. Berarti kali miswa itu 1.500. 1.500 dikurangi 600. Ayo. 15 kali 9. Terus dikurangi 400. Berapa? Ya berapa? 5. Nah, sudah ketemu ini, sudah dapat sentimeter. Jangan lupa kalau ada soal kayak gini dan kita jawab itu harus ada jadi. Jadi apa? Ya, tali yang memiliki miswa adalah 500 centimeter. Oh ya, kita sekali ikut benar. Jadi sisa tali yang dimiliki itu adalah 500 cm. Nah, tepuk semuanya. Udah tahu semuanya? Nah, Oke. Baik anak-anak, sekian yang dapat dijelaskan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah paham semua. Sudah. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum.